Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Puspitanti. Di sini saya akan menjawab tugas 1 dari mata kuliah logika. Jawaban dari soal nomor 1 yaitu tim terbagi menjadi berbagai jenis berdasarkan karakteristiknya. Berikut adalah 3 jenis tim beserta penjelasan dan contohnya. 1. Tim konkret dan tim abstrak. Tim konkret merujuk pada benda atau hal yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya, meja, manusia, kucing. Tim abstrak merujuk pada konsep atau gagasan yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya, keadilan, cinta, kasih sayang, demokrasi. 2. Tim universal dan tim individual. Tim universal mencakup keseluruhan anggota atau golongan atau kelas. Contoh, semua mahasiswa, setiap guru. Tim individual merujuk pada individu atau entitas spesifik. Contoh, Presiden Indonesia, Soeharto, Universitas Terbuka. 3. Tim umum dan tim khusus. Tim umum merujuk pada kata atau frase yang digunakan menggunakan sekelompok objek, bukan individu tertentu. Contoh, mobil, pohon. Tim khusus merujuk pada kata atau frase yang digunakan untuk menggambarkan individu atau objek tertentu. Contoh, mobil Ferrari, pohon pisang. Pemahaman berdasarkan berbagai jenis tim ini penting dalam logika untuk membedakan antara konsep-konsep dalam bersifat umum, khusus, konkret, atau abstrak, sehingga dapat membantu dalam proses penalaran dan penyusunan argumen dan yang logis dan tepat. Untuk jawaban nomor 2 yaitu sesat pikir dibagi menjadi 3. Sesat pikir yang satu yaitu sesat pikir formal, kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau struktur logika yang tidak valid. Contoh, semua manusia adalah makhluk hidup, semua kucing adalah makhluk hidup, maka semua manusia adalah kucing. Argumen di atas salah karena meskipun premisnya benar, kesimpulannya tidak logis. Yang kedua, sesat pikir verbal. Kekeliruan yang terjadi karena menggunakan bahasa ambigu atau tidak tepat. Contoh, hukum tidak bisa dilanggar. Jadi orang yang melanggar hukum fisika pasti salah. Contoh, kata hukum digunakan dalam 2 makna yang berbeda. Hukum sebagai aturan sosial dan hukum sebagai prinsip ilmiah. 3. Sesat pikir material. Kekeliruan terjadi karena isi atau materi argumen tidak relevan atau menyesatkan. Contoh, dia tidak bisa dipercaya karena berasal dari daerah terpencil. Pernyataan ini menilai seseorang berdasarkan asal daerahnya, bukan berdasarkan fakta atau bukti relevan. Cara menghindari sesat pikir yaitu 1. Paham struktur logika. 2. Gunakan bahasa yang jelas. 3. Evaluasi isi argumen. 4. Kembangkan kemampuan berpikir kritis. 5. Belajar dari contoh-contoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.